Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Radika Zupon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pengenalan data mining. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari data mining dari sisi data mining sebagai multiple disiplin. Data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi kaitkan dengan database, teknologi, dan artificial intelligence. Nah, jawabannya data mining adalah proses menemukan pola dan informasi berharga dari kumpulan data besar. Ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti yang pertama ada statistika. Nah, statistika ini menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Yang kedua, machine learning. Nah, machine learning ini mengembangkan algoritma yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi. Yang ketiga, ilmu komputer. Ilmu komputer di sini itu menerapkan metode komputasi untuk mengelola dan memproses data. Yang keempat, domain knowledge. Domain knowledge ini memahami konteks bisnis atau bidang tertentu untuk menginterpretasikan hasil dengan baik. Nah, dengan menggabungkan semua disiplin ini, data mining bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemasaran, deteksi penipuan, atau analisis kesehatan. Selanjutnya, jawaban yang B, yang tadi, data mining dapat dianggap sebagai evolusi dari teknologi informasi karena menggabungkan kemajuan dalam dua area utama. Yang pertama, teknologi database. Seiring berkembangnya database, perusahaan mulai menyimpan data dalam jumlah besar. Data mining muncul sebagai cara untuk mengekstrak informasi berguna dari data tersebut. Misalnya, dari database penjualan, kita bisa menemukan pola pembelian pelanggan. Yang kedua, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dengan kemajuan dalam AI, terutama dalam machine learning, metode yang digunakan dalam data mining menjadi lebih canggih. AI memungkinkan sistem untuk belajar dari data secara otomatis sehingga menghasilkan analisis yang lebih akurat dan relevan. Nah, secara keseluruhan data mining adalah jembatan antara menyimpan data yang besar dan membuat keputusan cerdas berdasarkan informasi yang ditemukan. Adalah kombinasi dari mengelola data dengan baik dan menggunakan teknologi canggih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jelaskan fungsi dari data mining berdasarkan metode atau algoritma dalam data mining, correlation, clustering, regression, classification, time series analysis, association. Sertakan penjelasan dengan contoh yang ada di kehidupan nyata. Yang pertama, correlation. Fungsinya itu menemukan hubungan antara dua atau lebih variasi. Contohnya, dalam analisis penjualan, sebuah supermarket mungkin menemukan bahwa ada korelasi antara pembeli susu dan roti. Ini bisa membantu mereka dalam strategi pemasaran, seperti menempatkan susu dan roti berdampingan di rak untuk meningkatkan penjualan. 2. Clustering fungsi mengelompokkan data ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan di antara mereka tanpa label sebelumnya. Contoh, dalam dunia pemasaran, perusahaan bisa menggunakan clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan penjualan belanja. Misalnya, satu kelompok mungkin terdiri dari
pelanggan yang sering membeli produk diskon, sementara kelompok lain suka barang premium. Ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Yang ketiga, regression, fungsi. Memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Contoh di bidang real estate, regression dapat digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan faktor-faktor seperti ukuran, lokasi, dan jumlah kamar. Dengan model regresi, agen real estate bisa memberikan estimasi harga yang lebih akurat. Yang keempat, classification. Fungsinya itu mengategorikan data ke dalam kelas atau kategori berdasarkan fitur yang ada. Contohnya, di bidang kesehatan, classification bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit. Misalnya, menggunakan data medis untuk mengklasifikasikan pasien ke dalam kategori sehat atau beresiko terhadap penyakit tertentu berdasarkan gejala dan riwayat. Kelima, time series. Fungsinya menganalisis data yang dikumpul dalam rentang waktu tertentu untuk menemukan tren atau pola. Contoh, perusahaan retail dapat menggunakan time series analisis untuk memprediksi penjualan bulanan berdasarkan data penjualan tahun sebelumnya. Ini membantu mereka merencanakan inventaris dan promosi yang lebih efektif. Yang keenam, association. Fungsi mencari hubungan atau asosiasi antara item yang muncul bersama dan dalam transaksi. Contoh, dalam analisis keranjang belanja, metode association dapat digunakan untuk menemukan pola pembelian. Misalnya, data mungkin menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli pasta juga sering membeli saus tomat. Ini bisa dimanfaatkan untuk promosi. Pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, berikan penjelasan mengenai pentingnya data mining dalam bisnis intelijen dan sertakan penjelasan dengan contoh yang ada di kehidupan nyata. Yang pertama, mendapatkan wawasan mendalam. Data mining memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data yang mungkin tidak terlihat dengan analisis konvensional. Contoh, sebuah perusahaan retail dapat menggunakan data mining untuk menganalisis pola pembelian pelanggan. Misalnya, mereka mungkin menemukan bahwa penjualan produk tertentu meningkat selama musim liburan. Dengan informasi ini, mereka bisa merencanakan stok dan promosi yang lebih baik. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan informasi yang diperoleh dari data mining, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis. Contoh, dalam industri perbankan, data mining digunakan untuk mendeteksi perilaku penipuan. Dengan menganalisis transaksi yang mencurigakan, bank dapat mengidentifikasi dan mengatasi penipuan sebelum menyebabkan kerugian besar. Yang ketiga, prediksi dan perencanaan. Data mining membantu perusahaan memprediksi tren masa depan dan merencanakan strategi bisnis. Contoh, dalam industri otomotif, perusahaan dapat menggunakan data mining untuk menganalisis data penjualan dan preferensi konsumen guna memprediksi model mobil yang akan populer di masa depan. Ini membantu mereka dalam perencanaan produksi dan pengembangan produk. Yang terakhir, optimalisasi operasional. Dengan memahami pola dalam data operasional, perusahaan dapat mengoptimalkan proses dan efisiensi. Contoh, perusahaan logistik dapat menggunakan data mining untuk menganalisis rute pengiriman dan waktu tempuh. Dengan informasi ini, mereka dapat menggunakan cara untuk mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan waktu pengiriman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.